Oh, sorry. Udah oke ya? Ulangi boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, tes DB-nya naikin. Iya. Yes. Thank you. Jadi pertama kali kenapa pilih Stargazer yang Prime itu karena eksteriornya tuh kayak spaceship gitu, jadi sangat-sangat futuristik. Kalau saya sebenarnya mencari mobil yang untuk keluarga, 3 baris, 6 seater, captain seat. Jadi waktu itu saya ngelihat Stargazer itu ya mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Unik gitu ya, modern, itu seperti mobil yang datang dari masa depan. Saya memilih Stargazer ya untuk kendaraan sehari-hari adalah space-nya, bagasinya Stargazer itu yang buat saya tuh bukan hanya cukup tapi lebih dari cukup, karena saya juga profesinya saat ini mungkin sebagai seorang musisi gitu ya. Biasanya saya pasti akan bawa alat band gitu ya, cukup banyak. Kalau di weekend saya setir sendiri, makanya saya ngerasain di 2 tempat ya. Saya ngerasain nyetir seperti apa dan saya ngerasain juga duduk di belakang seperti apa. Penempatan cup holdernya saja gitu di kursi belakang itu nyaman, dia adanya di atas gitu. Sehingga waktu kita duduk di belakang mau sambil taruh kopi atau apa itu sangat nyaman. Di Stargazer sendiri kan ada beberapa mode berkendara tuh. Ada eco, ada normal, terus ada sport. Tiap fitur di Stargazer buat aku tuh favorit ya, karena fun to drive gitu ya. Karena aku juga seneng berkendara. Bahan bakar untuk Stargazer rata-rata untuk di dalam kota itu 113, 114. Dan itu menurut saya sih irit sekali ya, maksudnya dengan bobot dia yang seperti ini. Kalau setiap pergi keluar kota, memang duduk di tengah itu, di captain seat itu enak banget, nyaman banget. Itu headrest-nya pas banget kalau buat saya. Dan memang untuk dipakai long trip itu sangat nyaman banget. Kadang kan yang bikin draining itu adalah buka map selama-lama kan. Jadi kalau misalnya aku taruh phone-nya di wireless charging itu ya stable gitu. Jadi aku bisa berkendara tapi juga baterainya tidak cepat habis. Sama SOS. Jadi sebenarnya belum pakai SOS sih. Semoga sih nggak pakai ya. Cuma katanya kalau misalnya kita tekan SOS itu di suatu daerah atau ada kendala dengan mobil, emergency bisa langsung datang. Cruise controlnya itu sangat-sangat menarik buat saya. Kedua, fitur audio. Tadinya saya pikir mungkin soundnya biasa aja gitu ya. Ternyata sound dari depan sampai belakang itu semua stabil. Jadi waktu itu pernah kejadian saya pulang kantor, supir sebenarnya udah informasi bahwa dia sudah sampai di kantor gitu ya dan parkir. Cuma saya nggak tahu dia parkirnya di mana. Saya telepon nggak bisa dihubungin gitu kan. Saya buka Bluelink dan saya cek lokasinya di mana. Saya ikutin itu benar-benar exactly pinpoint titiknya di situ. Selama perjalanan kita jauh, anak saya duduk di tengah. Dia dari awal kita berangkat dari rumah sampai di tujuan, itu dia duduk di situ gitu. Dan itu luar biasa nyaman banget untuk duduk di captain seat tengah itu. Yang saya senang dari Smart Sense-nya Hyundai itu ada lane keeping assist-nya. Nah waktu itu saya pernah ngalamin, saya agak lengah gitu. Ternyata jalan itu mungkin agak berbelok gitu ya, saya nggak ngeh, mobilnya yang bantu untuk assist itu. Dan itu saya pikir fitur yang sangat bisa menyelamatkan kita gitu ya dari kecelakaan atau dari hal-hal yang kita nggak inginkan. Karena ya my very own first car gitu, belinya juga pakai masih gaji sendiri gitu, jadi berasa sayangnya tuh sangat-sangat double gitu, kayak my second boyfriend. Stargazer itu kan bintang keluarga. Dan komplit dengan adanya Hyundai Assurance program ini gitu ya, kita sebagai pengguna ya merasa aman.